Pada 6 Agustus dan 19 Agustus tahun 1945, bom atom menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan keruntuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil pertama kali di radio nasional Jepang, mengumumkan Jepang menyerah. 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって威力を収集せんと保し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の法寧を図り、万法共栄の楽しみを共にするは放送の違反にして秦の権限語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と講和の安定と。Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno dan Hatta dan Rajiman berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus tahun 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno dan Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disiapkannya. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Khairul Saleh, Asmara Handi, M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Sayuti Melik. (15 Agustus tahun 1945), Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih suatu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 antara lain Khairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan sebagian berkumpul di belakang Eastman Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan juru bicara untuk bertemu Soekarno. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno
untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Kalau Bung tetap seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Ini leherku. Ayo, tebas sekarang. Menjelang sahur, pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya, para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawa keluar Jakarta. (16 Agustus tahun 1945), para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Jalan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba, dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disupiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan untuk mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Pukul 2 pagi, tiba di Rengas Dengklok. Mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanannya melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Cik Siong. Guna untuk menjaga keamanan, si empu rumah diungsingkan oleh anggota PETA setempat ke rumah lainnya. Tinggallah Soekarno-Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno-Hatta hilang. Jakarta panik. Akhirnya, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pukul 8 malam, mereka pun tiba di Niakodori, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksana Maida untuk bermusyawarah soal proklamasi.